Baik, selanjutnya kita bahas tentang integral atau kadang-kadang disebut juga antidiferensial. Oke, integral ini simbolnya biasanya pakai tanda seperti itu. Integral dari suatu fungsi x itu terhadap dx. Oke, ini adalah sebenarnya menyatakan, oke, kalau kita lihat berarti ini adalah x, katakanlah fungsinya seperti itu misalnya. Oke, ternyata untuk x ya, untuk x yang terletak dari a sampai b nilainya yang di garis bawah kadang-kadang disebut sampai b itu menyatakan ini luas daerah arsiran, jadi luas arsiran. Jadi untuk mencari arsiran atau luas arsiran itu kita pergunakan integral dari batas bawah a sampai b dari x tersebut terhadap d. Oke, inilah kira-kira pengertian integral yang lebih sederhana ya. Nah, ini nanti bisa macam-macam, bukan hanya mencari luas arsiran sebenarnya. Kemudian bisa dipergunakan juga untuk hal-hal yang lain, misalnya bahkan mencari volume dan seterusnya ya. Nah, kita langsung lihat bagaimana misalnya suatu fungsi yang secara umum, misalnya punya fungsi a x pangkatnya mau kita integralkan terhadap dx ya. Oke, ya kan? Ternyata kita dapat rumusnya ya, kayak gini. A jadi ditulis seperti itu, kemudian pangkatnya n ditambahkan 1 kemudian n plus 1 nanti ditambah dengan c nya adalah nilai konstanta. Nilai konstanta c ini tergantung dari besarnya nilai awal istilahnya ya, yang diberikan oleh soal. Kita akan coba lihat bagaimana penerapannya dalam soal. Oke, jadi n adalah koefisien dari pangkat yang diintegralkan ditambahkan dengan, kalau diferensial kemarin atau tadi kita sudah belajar bahwa dia dikurang 1 ya. Oke, sekarang contoh soal ya, contoh soalnya misalnya seperti ini. Nah, kita punya kasus ini, tentukanlah integral berikut ini. Nah, ini kan sangat gampang ya. Integral ini langsung saja di sini kita apa? X pangkat 2, pangkatnya n nya adalah 2/3, berarti langsung di depan x ini 1, jadi 1 per 2/3 ya, di pangkatnya nilai ditambah dengan 1 atau ditambah dengan 1 langsung aja ya, 1 kan 3/3, ini yang sama dengan itu. Nah, nanti x nya akibatnya juga sama, 2/3 ditambah 3/3 gitu. Kita lakukan terusin sebelah sini. Jadi yang dapatnya adalah dx dibagi 2/3 ditambah 3/3 itu berapa? 5/3 ya. Oke, jadi perhatikan di sini berarti pangkat dengan koefisien pernya ini sama ternyata ya. Kalau kita rapikan, jangan lupa ditambah c tadi ya. Ini 1/5/3 dibalik ya, 3/5 jadi sama 1 dibagi 5/3. Oke, kemudian ini x nya pangkat 5 tambah c yang 4. Bisa ya, ini jadi 1 dibagi 5/3 itu adalah sama dengan seperti ini, 1 dibagi 5/3 itu adalah 1 dikali ya. Oke, ini diputar ya. Jadi dapatnya 3 plus 5. Enggak, 1 kali 3 ini dapat 3, 1/1 saja, 1 kali 5, 5 enggak, jadi dapatnya 3/5. Oke, ini adalah cara menyelesaikan soal integral yang sederhana. Gimana kalau fungsinya misalnya seperti yang mana ya, kompleks ya. Misalnya yang nomor yang agak banyaknya c nih, c ini kan sama juga ya integralnya, yang c itu kita cari dengan cara mana? Integral dari 18 x pangkat 8, tulis dulu 18 nya ya, ini masih integralnya dibagi, oke, pangkatnya langsung ditambah 1, 8 tambah 1 9, 3 juga pangkatnya sama, jadi sama ya. Iya, ini sama, dikurang
25 tulis saja, kemudian oke itu 4 pangkatnya, 4 tambah 1 5, berarti di sini juga 5 gitu lah. Kemudian ditambah 3 tulis 3 per x pangkat 2 ini tambah 1 di 3, berarti di sini juga harus sama dengan 3. Dan kalau kita lihat hasilnya tidak sederhana, kita baca dan 14 per 9 itu juga x pangkat 9 kurang, oke ini juga bisa 5 ya, 5 25 bagi 5 x pangkat 5 dan yang terakhir 3 bagi 3 1 ya, nggak usah ditulis pangkat 3 pangkat 3 pangkat 1. Ini hasilnya, jadi walaupun kelihatannya panjang tapi tetap bisa dibaca. Oke, mungkin yang selanjutnya gimana kalau yang seperti ini dia nih, coba yang D ya, yang D. Nah yang D ini coba kita lihat tadi. Oke, kasusnya gimana? Coba kita jawab soal yang D sekarang ya. Untuk kasus salin dulu soalnya. Integral 4x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 5 dikurangi 8 dibagi x pangkat 5 ya, dx. Oke, ini lebih mudah kalau kita sederhanakan dulu ya. Ya kita belum menjelaskan, nanti kita tulis integralnya, kita split, kita pecah-pecah seperti ini. Nah, jadi setiap x pangkat 5 ini masuk di setiap komponen dan merupakan suku-suku yang berbeda itu ya. Oke, jadi semuanya kita bagi dengan masing-masing x pangkat 5 ya. Ini kan itu artinya ya. Oke, nah ya dx. Kemudian kita sederhanakan x pangkat 6 dibagi x pangkat 4. Ini masih pakai integral juga ya, semuanya 4-nya kita tulis x pangkat 6 dikurang 5 ya, itu artinya pembagian pangkat 1 plus 3 x pangkat 5 dengan x pangkat 5 bisa dicari, tinggal 3 ya. Kemudian dikurang 8. Nah x pangkat 5 nya kita ke ataskan ini, lalu x pangkat 5. Oke ya, nah ini barulah bisa kita selesaikan dengan mudah ya. Coba kita selesaikan. Oke, jadi nah ini dia integral dari 4, iya tulis saja 4 kali 1 per 1 tambah 1 pangkatnya ya, jadi pangkatnya dulu ditulis 2, jadi di sini juga 2 gitu ya, plus 3 kurang 8 ditulis, min 5 tambah 1 itu berarti ya pangkatnya ditambah 1 dulu, minus 4 ya, jadi di sini dibagi min 4, 3 lagi ditambah dengan C pengaruhnya. Ternyata kita dapat berapa? 4 dibagi 2 itu adalah 2 x pangkat 2 ya. Kemudian plus oke, sorry ini 3 tadi integralnya berarti 3x ya. Oke, tinggal ditempel aja karena 3 itu artinya di sini kan x pangkat 0 ya, 0 ditambah 1 itu 1, kemudian ya 3 per 1 ya. Oke, tulis 3 saja, x pangkat 1 nggak usah ditulis, dikurang min bagi min jadi plus ya, 8 dibagi 4 dulu x pangkat min 4. Oke, x pangkat 4 boleh ditulis jadi x pangkat 4 seperti karena ke bawah. Nah ini lebih hasilnya, jadi begitu ya untuk kasus yang coba susah lagi yang mana nih yang susah. Yang kelihatannya menantang adalah oke, misalnya gimana kalau yang G. Nah, G itu pakai tanda akar ya, G itu ada tanda akarnya. Oke, di situ kita tulis dulu soalnya di sini saya coba. Ini adalah akar dari 3x ditambah 2 diintegralkan 3 ada x di sini ya. Oke, ini kita gimana caranya? Oke, ternyata ini lebih mudah kalau kita ya
kita belum integralkan pangkatnya, kita rubah jadi apa, artinya akar. Kalau tidak ditulis berarti itu pangkat setengah. Di sini sebenarnya ada 2 ini, tidak ditulis kecuali lebih dari 2 ya. Lalu ditulis saja ini ya. Nah, X. Oke, langsung bisa kita selesaikan. Nah, ini integral ini mirip dengan waktu kita mengerjakan dari rantai. Jadi mudahnya gini, kita misalkan, kita substitusikan itu dipermisalkan. Jika U adalah 3X plus 2 ya, ini apa saja terserah, mau apa diganti silahkan, mau A, B, C. Nah, saya pakai U. Kemudian berarti turunannya atau ya U aksen atau kita sebut DU per DX, DU turunan dari ini terhadap X berarti 3 kan. Iya, jadi DU nya atau DX nya saya bisa cari nanti, jadi kita silang ya, DX ke atas jadi tinggal DU per 3 ya, akhirnya ingat DX yang ke atas 3 nya ke bawah, jadi DU per 3 sama dengan DX ya, seperti ini ditulisnya sama saja. Lalu berarti integral kita ini kita bisa tulis sekarang menjadi, oke, ini tadi U ya, ini U pangkat, jadi kita sudah menggantikan, mensubstitusikan. Nah, kita gantikan ini dengan U. Oke, DU nya pun kita gantikan ya, nanti harus DU ini nggak boleh DX, DX nya kita ganti dengan sekian, DU dibagi 3. Oke, nanti hasilnya baru kita gunakan rumus integral kita nih. Artinya kan, oke, kita sederhanakan dulu, berarti ini ya, sepertiganya ke depan, U pangkat setengah, DU belum diintegralkan, pangkatnya kita tambah dulu ya. Oke, silakan. U nya berarti setengah ditambah 1 ya, 2 per 2. Oke, jadi berapa? 3 per 2 ya, kan setengah 1 tambah 2, 3, berarti di sini 1 per 3 tetap ditulis. Nah, pernya yang ini pangkatnya kan 3 per 2 ya kan, tambah C. Nanti kita gantikan lagi tadi ya, kita sederhanakan, ini kan artinya 3 kali 3 9 di bawah, lalu 2 nya ke atas ya, kemudian U nya kita gantikan lagi, U tadi kita misalkan sebagai 3X, kita kembalikan karena jawabannya biasanya dalam U, dalam X bukan dalam U ya. Nah, ini pangkatnya 3 per 2 ditambah C. Oke. Ini kalau mau dilakukan bentuknya dikembalikan ke tanda akar, nanti dia jadinya akar 3, akar 2 tetap nggak usah ditulis, tapi pangkat 3 ini ditulis ya, pangkat. Nah, ada 3 per 2 ini pangkat 3 di sini, tambah C. Oke, ini hasilnya. Jadi di sini kita sudah kenal atau kita tambahkan pengertian dari integral substitusi. Jadi dipermisalkan.